Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk hari ini pertemuan kedua setelah minggu lalu kita masuk ke pertemuan pertama, materi kita tentang pengantar filsafat ilmu. Kemudian materi ceramah yang kedua tentang hakikat dan sumber ilmu dan seterusnya. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama tentang pengantar ke filsafat ilmu. Yang sudah pernah kalian pelajari ketika kalian di semester 3 itu tentang filsafat. Orang belajar filsafat itu tidak setiap orang bisa belajar karena memang orang belajar filsafat karena ada tujuan. Materi mengenai filsafat ilmu itu, mengenal filsafat ilmu itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, apa itu filsafat ilmu? Nah, ini tadi saya sudah kirimkan pada Anda beberapa file buku. Itu satu buku tebal ya. Termasuk ditambah lagi dengan 2 buah buku. Itu silahkan di print out. Kemudian setelah di print out dibaca. Kenapa harus di print out? Biasanya kalau tidak di print out suka ada alasan untuk tidak baca karena ya ada di laptop lah atau ada di HP lah, HP-nya hilang lah, nggak ada pulsa lah, nggak bisa dibuka lah, banyak alasan ya. Jadi bukunya silahkan di print out. Nah, buku yang tadi dikirim itu adalah sumber untuk kalian membuat resume. Ya. Jadi materi judulnya itu tergantung dari materi judul yang ini. Kalau lupa nih, akan jelasin. Jadi materinya pertemuan 1, orientasi kelas, silabus, dan kontrak belajar. Materi kedua itu pengantar filsafat ilmu. Materi ketiga ini terus sampai dengan materi ke-16. Tapi kalau untuk materi ke-8 dengan yang ke-16 tidak perlu ditulis karena ini hanya apa ya sebutnya, dia itu hanya bicara teknisnya saja, UTS dan UAS. Jadi tidak perlu harus diuraikan gitu. Jadi ada 14 saja materi yang harus dibuat dalam kertas A4 itu. Nah, karena sekarang materinya yang kedua yaitu tentang pengantar filsafat ilmu. Kita masuk ke sini. Materi pengantar filsafat ilmu itu yang tadi sudah dijelaskan, kita akan bahas menjadi beberapa bagian. Pertama tentang apa itu filsafat ilmu. Jadi definisi dari filsafat ilmu itu apa. Yang kedua, dibagi lagi sebelum membahas tentang filsafat ilmu, apa itu filsafat. Kemudian pembahasan tentang apa itu filsafat itu dibagi menjadi 4 bagian. Pertama tentang pengertiannya, ada secara terminologis, ada secara etimologis, kemudian bagaimana atau apa saja ciri-ciri berpikir atau persoalan filsafat itu apa saja, lalu bagaimana ciri pemikiran filsafat. Ini akan kita bahas tentang filsafat. Yang kedua tentang ilmu. Yang tentang ilmu ini akan kita bahas 2 hal. Pertama tentang pengertian ilmu, yang kedua ciri-ciri ilmu. Karena ini sifatnya sangat mendasar, tolong betul-betul diperhatikan karena apa yang akan nanti disampaikan di awal sekarang itu akan menjadi dasar untuk penjelasan-penjelasan berikutnya. Ya, oke. Pembahasan terakhir terkait dengan materi mengenal filsafat ilmu adalah tentang bagaimana kedudukan ilmu di antara pengetahuan yang lain. Nah, nanti kita akan coba lihat satu persatu teknisnya seperti apa. Yang pertama adalah tentang apa itu filsafat. Nah, biasanya penjelasan ini karena sudah pernah lewat, akan kita lihat sepintas-sepintasnya. Ini sama juga dengan pembahasan di pertemuan ketika mata kuliah filsafat umum. Filsafat itu bisa dilihat dari 2 hal. Pertama,
yaitu dari sisi etimologis, yang kedua dari sisi terminologis. Banyak sekali pengertian filsafat, tapi untuk memudahkan kita coba bagi ke dalam dua ini, etimologis dengan terminologis. Secara etimologis, yang disebut dengan filsafat itu berasal dari kata philosophy. Itu sebenarnya dari bahasa Latin, yaitu philos dan sophia. Philos, friend, philien, love, sophia atau sophos artinya adalah wisdom. Wisdom itu cinta. Cinta pada kebijaksanaan. Philos itu cinta, sophia atau wisdom itu artinya bijaksana. Jadi filsafat pada prinsipnya adalah secara bahasa maksudnya adalah cinta pada kebijaksanaan. Nah, pemahaman yang berkait dengan ini adalah di tahap berikutnya pemahaman tentang terminologis. Kalau dari terminologis, filsafat itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Bisa dilihat sebagai sebuah sikap, ya. Kedua, sebagai sebuah metode berpikir. Yang ketiga, kelompok persoalan, kumpulan-kumpulan persoalan. Atau yang keempat, kelompok teori. Yang kelima, analisis kritis bahasa dan istilah. Jadi, kalau yang keenamnya, pemahaman yang komprehensif. Jadi, kalau kalian pernah mendengar ada orang yang mengharamkan belajar filsafat, jangan heran. Karena mungkin melihat filsafat dilihat hanya sebagai sebuah sikap saja ataupun produk berpikir saja. Sehingga ada orang-orang yang dianggap memiliki pemahaman yang aneh gitu ketika orang setelah belajar filsafat. Padahal bukan filsafatnya yang salah, tapi dia tidak menggunakan cara berpikir yang benar dengan hasil yang benar juga. Jadi produk yang benar dari filsafat itu berasal dari metode berpikirnya. Jadi kalau sementara banyak orang yang kemudian mengharamkan orang untuk belajar filsafat, sekali lagi, mungkin karena melihat cara hasil-hasil produk dari pemikiran filsafat yang cenderung aneh, nyeleneh, berbeda dengan orang-orang kebanyakan dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari terminologis, filsafat bisa dilihat dari suatu sikap, metode berpikir, kelompok persoalan yang berkaitan dengan filsafat. Contoh, kalau kalian hari ini sedang mengikuti perkembangan yang terjadi di Indonesia, Pak Jokowi sebagai presiden itu melemparkan sebuah isu tentang perlunya undang-undang ITE itu direvisi. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang cenderung kemudian ditangkap oleh polisi atau diadukan ke Kabareskrim, contohnya ke polisi hanya gara-gara pasal-pasal karet yang ada di ITE. Nah, kemudian Pak Jokowi melemparkan sebuah keinginan kalau mau ke pemerintah silahkan kritik katanya gitu. Jadi dan itu menimbulkan kritik baru seperti yang muncul belakangan kritik dari Pak JK itu padahal pernah jadi wakil presiden di periode pertama. Sampai ada pertanyaan, dengan cara apa kami bisa mengkritik pemerintah tapi tidak harus ditangkap? Itu sebetulnya pola berpikir filosofis sebenarnya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa sampai kepada pemikiran seperti itu. Apalagi kalau kemudian kalian pernah melihat ada sebuah pernyataan dari seorang filosof juga, orang-orang yang paham filsafat seperti Rocky Gerung, dia mengatakan bahwa yang harus direvisi itu bukan undang-undang ITE-nya, tapi isi kepala presidennya yang harus direvisi. Kenapa? Karena presiden sudah dari awal, kata Rocky Gerung, dia tidak menerima adanya oposisi. Jadi oposisi itu, padahal dalam demokrasi, oposisi itu adalah bagian yang integral. Munculnya sebuah demokratisasi dalam sebuah pemerintahan, itu adalah ketika ada oposisi. Ketika semuanya diberangus menjadi satu, partainya jadi gemuk sekali, seperti hanya kemarin dan juga hari ini, dianggapnya presiden sudah menolak demokrasi sejak awal. Maka ketika ada orang yang mengkritik, maka tidak akan mempan karena cara berpikirnya sudah salah. Nah, itu lain lagi, itu tahapannya berpikir yang lain. Sekali lagi,
banyak sekali kelompok persoalan dalam filsafat yang sebetulnya bisa kita jadikan bagian dari upaya untuk memecahkan masalah. Seperti contoh, hari ini orang melihat ada menteri yang melakukan korupsi. Dan itu santer dibicarakan di banyak tempat. Di dalam aturannya, di dalam undang-undang tentang pembagian bansos itu ada pernyataan bahwa barang siapa yang melakukan korupsi di era pandemi itu hukuman mati. Sekarang pertanyaannya, apakah layakkah hukuman mati diterapkan kepada 2 orang menteri yang kemarin ketangkep itu? Menteri siapa? Edi Prabowo sama Julian di Batubara yang dari PDIP. Boleh nggak? Nah itu perdebatan sengit. Nah perdebatannya itu diawali dari pemikiran-pemikiran filosofis. Ketika bicara tentang kenapa ada orang yang berani-beraninya melakukan proses korupsi di mana orang lain pada saat yang sama sedang terpapar korupsi, terpapar pandemik, orang dipecat dari pekerjaannya, nggak punya kerjaan, hidup susah, tapi ada orang yang korupsi. Nah ini kelompok persoalan yang tidak bisa hanya diselesaikan pada persoalan-persoalan teknis, tapi juga harus pada persoalan filosofis. Nah ini kajian-kajian yang melingkupi karena proses filsafat. Termasuk bagaimana tentang pemahaman yang komprehensif dari sesuatu. Ini pun bagian dari cara bagaimana orang berpikir tentang sesuatu yang bercorak pada unsur-unsur filosofis. Nah, maka jika dilihat, kalian bisa lihat slide ini. Kalau dilihat dari slide ini, penjelasan arti kata dari konsep tentang analisis logis. Itu makna yang pertama tentang filsafat. Yang kedua, filsafat itu adalah untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Artinya, secara komprehensif, filsafat berusaha untuk mengkombinasikan bermacam-macam sains dan pengalaman manusia, pengalaman kemanusiaan, sehingga menjadi pandangan yang konsisten tentang alam. Inilah yang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan kita tentang filsafat. Ada pembahasan tentang alam, ada tentang pembahasan manusia. Itu pasti bicaranya filsafat. Nah, maka bagaimana cara memahami filsafat? Ada 3 pendekatan untuk ke arah sana. Pertama, dengan pendekatan definisi. Kalau pendekatan definisi, dapat dilihat perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan maupun teologi. Kalau teologi itu kalian pernah belajar pasti di semester 1, theos itu Tuhan, logos itu ilmu. Jadi ilmu tentang Tuhan. Kalau dalam bahasa agama kita, itu ada istilah usuluddin, ada istilah tauhid, itu nama lain dari teologi. Nah, ilmu pengetahuan hanya mengkaji sebatas gejala yang nampak. Kalau pengetahuan ya, dan berusaha menjelaskannya secara kausalistik. Kalau kausalistik itu artinya berbicara tentang hubungan sebab akibat. Sedangkan teologi itu mengkaji semesta supra-indrawi. Supra-indrawi itu artinya di atas indera. Di atas indrawi itu sesuatu yang tidak masuk pada indera, itu namanya teologi. Kalau kita punya 5 indera, dari mulai mata, telinga, kemudian lagi lidah, hidung, kemudian kulit. Nah, teologi itu sesuatu di atas dari semua yang ada dalam kasat mata kita. Sementara semesta ketuhanan, namun, nah ini, sebatas pada keimanan. Nah, sementara, kalau pendekatannya ke filsafatan, jadi dengan pendekatan definisi, kita dapat melihat filsafat itu berbeda dengan ilmu pengetahuan juga dengan teologi. Yang kemarin belum disampaikan ya, nanti setelah ini saya kirimkan di grup saja untuk RPS-nya ya, termasuk juga slide ini. Nah, kemudian ciri berpikir filsafat itu gimana sih? Ada 3. 1, menyeluruh. 2, mendasar. 3, spekulatif. Kalau kalian baca bukunya Jujun Surya Sumantri yang kemarin sudah pernah direkomendasi di pertemuan pertama, kalian akan temukan ini di bagian-bagian awal buku itu. Cara berpikirnya menyeluruh. Maksudnya menyeluruh gimana? Seperti seorang pendaki, dia ada di puncak gunung, dia akan melihat apa yang di bawahnya. Sementara seorang ilmuwan, ketika dia tidak puas mengenai ilmu dari sudut pandang ilmu itu sendiri,
Dia ingin tahu kaitan ilmu dan moral dan seterusnya. Jadi kalau makin orang di bawah dan jongkok, dia akan menemukan kasus-kasus yang bersifat empiris. Tetapi kalau orang pergi ke puncak gunung atau kalau kalian dari jongkok ke berdiri, itu akan kalian lihat sesuatunya akan lebih luas lagi. Dan itulah yang dibahas dalam masalah filsafat. Yang kedua, cara berpikir filsafat itu adalah mendasar. Nah, mendasar itu maksudnya seperti apa? Seperti orang yang mampu membongkar fundamental. Fundamental itu fondasi. Ia tidak percaya begitu saja ilmu itu benar, mengapa benar, bagaimana proses penilaiannya, apa kriteria benar itu, dan seterusnya. Jadi selalu bertanya hal-hal yang bersifat radix. Radix itu artinya akar. Akar itu maksudnya apa? Sesuatu yang mendasar dari seluruh yang dikaji oleh manusia. Jadi kalau berpikir filsafat itu berarti belajar untuk mencoba tidak masuk pada ranah-ranah yang ecek-ecek atau yang kecil-kecil. Itu silakan suaranya dimatikan itu. Coba dikasih tahu Iqbal, ada yang bocor suaranya. Yang ketiga itu adalah berpikir filsafat itu cirinya adalah spekulatif. Kita sering mendengar istilah spekulatif itu dengan bahasa yang lain ya, kayak orang spekulatif itu bukan hanya sebatas di untung-untungan ya, tapi spekulatif itu berarti ceritanya keraguan atas sebuah penemuan. Jadi tugas utamanya menetapkan dasar-dasar yang dapat diandalkan. Spekulatif itu seperti orang mengira sesuatu, tapi sebetulnya bukan mengira-ngira. Dia menggunakan pemahaman yang benar ketika mengira-ngira. Gitu. Itu spekulatif. Jadi filsafat itu bisa memberikan respon terhadap sebuah peristiwa secara menyeluruh, mendasar, dan juga secara spekulatif. Jadi orang tidak asbun ketika berbicara sesuatu kalau cerita tentang filsafat. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Jadi ini pendekatan definisi. Yang kedua, kita melihat dari ciri-ciri kefilsafatan. Ciri-ciri berpikir filsafat itu seperti apa? Dan ini nanti ada kaitannya dengan bagaimana kajian tentang filsafat ilmu. Ciri berpikir filsafat itu satu radikal. Radikal itu berpikir sampai ke akar-akarnya, sampai pada hakikat atau substansi yang difikirkan. Yang kedua universal. Universal itu berarti pemikiran sudah sampai menyangkut pada pengalaman umum manusia. Universal. Kemudian ada konseptual, hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman manusia. Ini nanti pembahasannya mungkin di slide-slide berikutnya lagi ya. Dan itu akan terus, istilah-istilah ini akan terus ada. Makanya kalian dimaksimalkan dari mulai sekarang, tolong kalau ada istilah-istilah yang meragukan pemahamannya, tolong dicatat, kemudian setelah itu dilakukan proses pencarian istilah itu apa sih maksudnya. Kemudian ada koheren dan konsisten. Koheren itu artinya sesuai dengan kaidah berpikir logis dalam konteks filsafat ilmu ya. Kemudian kalau konsisten itu artinya tidak mengandung kontradiksi. Nah, ini ada penjelasannya. Kalau filsafat itu dia harus koheren. Koheren itu sesuai dengan kaidah berpikir yang nggak boleh berubah, nggak boleh berbeda. Apa itu? Kemudian yang kelima adalah sistematik. Awas. Pendapatnya saling berhubungan secara teratur dan terkandung ada maksud dan tujuan tertentu. Ingat, ada istilah itu, ada istilah sebentar. Ada istilah sistemik, ada istilah sistematik. Nah, kalau sistemik itu terkait dengan sistem secara umum. Kalau sistemik itu adanya saling keterkaitan atau hubungan secara teratur dan terkandung ada maksud dan tujuan tertentu. Itu sistematik. Kemudian yang keenam, ciri berpikir kefilsafatan itu adalah komprehensif. Maksudnya komprehensif, mencakup atau menyeluruh dalam menjelaskan alam semesta secara keseluruhan. Konteks dari filsafat ilmu istilah komprehensif maksudnya itu. Kemudian yang ke-7 itu bebas. Maksudnya apa? Sampai pada batas di luar bebas dari prasangka sosial, historis, kultural, bahkan religius. Jadi kalau dalam cara berpikir filsafat tidak ada yang membatasi cara berpikir manusia ketika dia menyampaikan pendapatnya.
Termasuk ketika bicara Tuhan pun, itu Tuhan bisa dipikirkan. Paling tidak, manusia berpikir filosofis tentang Tuhan, maka ada yang disebut dengan filsafat Tuhan, filsafat ketuhanan. Itu ada ilmunya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah tentang bertanggung jawab. Jadi walaupun radikal, universal, konseptual, koheren dan konsisten, sistematik, komprehensif dan bebas, ingat cara berpikir filsafat pun harus bertanggung jawab. Maksudnya bahwa seluruh hasil pemikirannya harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya sebatas dia bisa mengungkapkan tapi dia tidak bisa menjawab ketika ada orang lain yang mempertanyakan tentang pemikirannya. Nah, itu juga perlu dipahami lebih lanjut. Nah, apa itu sekarang? Sekarang ketika bicara tentang filsafat, bla 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 bla, sekarang bicara tentang ilmu. Apa hubungan antara filsafat dengan ilmu dan bagaimana filsafat ilmu itu bisa dipelajari oleh mahasiswa? Oke. Filsafat itu kan disiplin ilmu yang terkait dengan perihal kebijakan. Tadi istilahnya philos and sophos. Kemudian yang kalau kita telaah bahwa kebijakan itu adalah titik ideal dari kehidupan manusia. Manusia yang ideal itu sebetulnya manusia yang bijak. Nah, kebijakan manusia karena dia adalah titik ideal dari kehidupan manusia, menjadikan manusia itu untuk bersikap dan bertindak atas dasar pertimbangan kemanusiaan yang tinggi. Bukan berdasarkan pada apa yang biasa dilakukan oleh manusia. Saya ulangi. Ketika kebijakan merupakan titik dari ideal dari kehidupan manusia, maka menjadikan manusia untuk bersikap dan bertindak atas pertimbangan kemanusiaan yang tinggi itu adalah nilai kebijakan dari manusia itu sendiri. Karena apa? Karena orang yang melakukan kebijaksanaan yang baik dalam kehidupan manusia, dia sudah siap untuk berbeda dengan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia. Jadi kalau kebanyakan manusia, contoh, bermalas-malasan, contoh, pengennya enak-enak melulu. Tetapi ada sekelompok orang yang dia harusnya kuliah, dia tetap kuliah. Dia tetap belajar, dia tetap menuntut ilmu, dan lain-lain. Sebenarnya pilihan dia untuk mengambil sikap berbeda dengan orang-orang kebiasaan, itu sudah menjadikannya menjadi manusia yang bijak sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, secara informal, filsafat itu sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima tidak secara kritis. Secara arti formal, suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Ini tolong suaranya dimatikan, ini siapa nih? Nah, kalian nanti bakal pelajari dalam buku-buku filsafat ilmu tentang apa itu objek material dan objek formal dari filsafat ilmu. Ya, termasuk tentang filsafat itu sendiri. Sebuah disiplin memiliki objek forma dan materi. Objek forma itu maksudnya sudut pandang yang diambil untuk menganalisis objek, sedangkan objek materi merupakan objek yang dianalisis. Nah, ini kalau kalian belum mendapatkan penjelasan yang rinci, sebaiknya kalian baca lebih banyak buku-buku referensi untuk bisa membuat hasanah keilmuan kalian bisa lebih bertambah lagi. Sebenarnya objek forma itu dari manusia, objek materi itu ketika kita bicara tentang manusia dilihat dari berbagai analisis. Secara antropologi yang dikaji adalah manusia. Tapi secara formal yang dianalisisnya adalah kebudayaan. Tapi kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan manusia. Sosiologi itu juga mengkaji manusia secara materi. Tapi secara formanya yang dikaji adalah hubungan dalam masyarakat. Psikologi itu juga sama, yang dikaji adalah manusianya juga. Cuma secara objek forma, dalam psikologi yang dikaji adalah kejiwaannya. Jadi, filsafat itu objek formanya adalah penalaran sistematis yang kritis, radikal, dan seterusnya. Sementara objek materinya
itu adalah manusia secara keseluruhan. Jadi kalau ditanya, apa objek materi dari filsafat? Itu manusia. Nah, sementara objek formanya apa? Nah, dilihat dari tinjauan kacamata dari aspek-aspek yang bersifat kritis, sistematis, dan radikal, dan seterusnya. Sehingga lahirlah seperti hanya di sini disebutkan objek formanya adalah contoh antropologi yang dibahas adalah analisis hubungan masyarakat, contohnya seperti itu, atau kebudayaan masyarakat. Oke, next. Nah, tadi dijelaskan yang pertama itu pendekatannya adalah pendekatan bahasa. Nih, jangan lupa nih, yang ini nih, pendekatan definisi, pendekatan untuk mempelajari filsafat ya. Nah, sekarang yang kedua, pendekatan untuk memahami filsafat adalah tentang pendekatan ini, sistematika. Ketika kita ingin mengkaji tentang filsafat, maka yang dikaji itu ada 3, sebenarnya bertolak pada 3 hal. Pertama, apa yang dapat saya ketahui? Yang kedua, apa yang dapat saya harapkan? Yang ketiga, apa yang dapat saya lakukan? Setiap manusia kalau mempelajari sesuatu, pasti pertanyaannya nggak bakalan jauh dari 3 aspek ini. Seperti sekarang, ada tabel ini gambar nih. Ada sebuah apa? Sebutnya tuh gambar lingkaran ya. Isinya ontologi, metafisika, nilai, pengetahuan, di dalam nilai ada etika, estetika nih, kemudian ada epistemologi dan lain. Nah, pertanyaannya, apa maksud dari memahami filsafat dengan pendekatan sistematika? Jadi maksudnya mempelajari filsafat itu ketika kita mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di dalam filsafat. Nah, kalian tolong nanti pahami lebih lanjut istilah-istilah yang ada di sini. Apa itu ada? Apa itu etika? Apa itu estetika? Apa itu epistemologi? Sebetulnya di materi-materi selanjutnya sebelumnya juga sudah pernah. Tapi untuk pengkajian lebih lanjut ini juga bisa dijadikan bahan untuk kalian pelajari. Ada ontologi, ada epistemologi, ada metafisika, ada pengetahuan, ada nilai. Nah, ini penjelasan ini silakan kalian nanti bahas menjadi kajian di dalam rangkuman untuk yang minggu sekarang ya, dibahas tentang ini. Nanti pembahasannya ada sebenarnya di slide-slide berikutnya ya. Nah, kalau terkait dengan pendekatan sistematika untuk memahami filsafat, termasuk juga bagaimana posisi filsafat dengan ilmu, coba kalian lihat gambar ini. Setiap manusia itu ingin mengembangkan pengetahuannya. Ketika pendekatan yang digunakan filosofis, maka bagaimana cara pengembangan pengetahuan yang filosofis itu? Manusia menggunakan 4 pendekatan. Ada reflektif, ada kritis, ada mendasar, ada menyeluruh. Apa itu reflektif? Reflektif itu artinya berpikir secara mendalam, berpikir secara penuh penghayatan, itu reflektif. Kalau kritis, itu pendekatan filosofis dengan menguji sampai sejauh mana sesuatu yang sedang ditelaah itu memiliki argumentasi yang kuat, itu kritis. Jadi artinya orang yang kritis itu, dia mengajukan sebuah pertanyaan untuk dijawab, sampai sejauh mana jawabannya itu menguatkan argumentasi yang dia, apakah jawabannya itu menguatkan dari sisi argumentasi atau tidak. Nah, itu bicara kritis. Kemudian, kalau untuk yang mendasar dengan yang menyeluruh, ini pendekatan filosofisnya tadi, kalau yang mendasar itu radikal, berarti menyeluruh itu komprehensif. Nah, dalam konteks pengembangan pengetahuan teoritis, reflektif dengan kritis ini, termasuk juga yang mendasar dan menyeluruh, itu akan menghasilkan 2 hasil dari filsafatnya itu. Ada filsafat ilmu terapan, ada filsafat ilmu murni. Apa bedanya? Ilmu terapan itu menguasai state of the art. State of the art itu adalah sesuatu yang bersifat kebaruan dari keseluruhan aspek dari dunia keilmuan. Dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan manusia. Nah, pendidikan itu adalah salah satu dari contoh ilmu terapan yang ada. Makanya dia bisa masuk pada kriteria tentang bagaimana pengkajian filsafat pendidikan.
sebagai sebuah filsafat dari ilmu terapan. Sementara ilmu murni menguasai state of the art dari keseluruhan pemikiran dan kefilsafatan tentang dunia ilmu secara keseluruhan. Sehingga dia menghasilkan gagasan baru. Dan gagasan baru inilah yang kemudian mengembangkan pengetahuan secara metodologis. Bedanya dengan filsafat ilmu terapan, dia terkonsolidasi untuk menghasilkan pengembangan ilmu secara teoritis, tetapi kalau filsafat ilmu murni, dia pengembangannya pada pengetahuan metodologis. Kalian boleh baca di file yang tadi dikirimkan, banyak bab itu, dari mulai bab 1 sampai dengan bab berapa, 10 atau 12, itu ada penjelasan tentang apa itu ilmu murni dan apa ilmu terapan. Termasuk dalam buku Jujun Surya Sumantri pun ada bagaimana penjelasan tentang apa itu ilmu murni dan ilmu terapan. Kenapa ini harus diterangkan? Karena kalian akan senantiasa bersentuhan dengan aspek ini dan kalian akan selalu bertemu dengan istilahnya applied science. Applied science itu artinya ilmu terapan, ya, ilmu terapan. Oke, next. Wilayah pengetahuan terdiri dari 4 disiplin filsafat. Ini tadi sudah dijelaskan pendekatan sistematika ya ketika masih belajar filsafat. Ada wilayah pengetahuan terdiri dari 4 disiplin filsafat. Apa saja? Pertama, epistemologi. Epistemologi itu dari kata episteme, artinya cara atau metode, dan logos. Logos itu artinya ilmu. Jadi hakikatnya epistemologi itu adalah ilmu tentang cara sebetulnya. Ya. Dia mengkaji pengetahuan dari 4 segi. Pertama, sumber pengetahuannya apa, batas pengetahuannya apa, struktur pengetahuannya apa, dan keabsahan pengetahuan seperti apa. Kalau dalam buku Jujun Surya Sumantri itu dijelaskan menjadi pointer bab per bab. Coba kalian baca betul tentang istilah epistemologi dalam bukunya Jujun Surya Sumantri. Yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan dari ciri-ciri dan cara memperolehnya. Yang ketiga adalah logika, dan yang keempat adalah metodologi dalam dunia ilmiah. Nah, ini wilayah pengetahuan yang terdiri dari 4 disiplin ilmu filsafat. Nah, sementara wilayah ada terdiri dari 2 disiplin filsafat. Yang ada sebagai yang ada atau yang sebenarnya ada, bentuk partikular, ada fisik secara biologis juga bisa, atau metafisika, mengkaji di balik empiris. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, sesuatu yang di luar yang tidak nampak, yang tidak ada, apakah itu juga masuk pada kriteria pengetahuan atau masih mencakup pada sesuatu yang disebut dengan filsafat ilmu? Jawabannya yes, masih. Ya. Karena apa? Yang dikaji tidak hanya yang bersifat fisik, tapi juga yang metafisik. Ya. Metafisika mengkaji di balik yang empiris. Berarti mengkaji di balik yang tidak ada dalam ranah pengetahuan manusia. Gitu. Nah, sementara ketika masuk pada wilayah nilai, nilai itu dalam bahasa Inggrisnya value ya, tapi dalam bahasa filsafatnya itu disebut dengan, ada yang disebut dengan ontologi, ontos dan logos. Ya. Ontologi itu bicara nilai. Nah, jadi ini ada baru 2 yang dijelaskan terkait dengan 3 pendekatan filsafat untuk mengetahui filsafat. Pertama dengan pendekatan definisi, yang kedua dengan pendekatan sistematika, dan yang ketiganya adalah tentang pendekatan tokoh. Nah, di sini tokoh. Ini yang kalimat ini masih ada hubungannya dengan yang di atas lah. Nanti kita perbaiki dulu. Kalau yang ketiga, ketika belajar filsafat itu apa yang bisa dilakukan? Oh, pendekatan tokoh dan aliran. Maksudnya apa? Kalau ingin mempelajari filsafat, belajarlah dari tokoh-tokoh filsafat. Karena ketika mengkaji tokoh-tokoh filsafat, maka di situ kalian akan belajar tentang aliran dari si tokoh tersebut. Konsep atau pemikiran dari si tokoh tersebut. Ketiganya, apa perkembangan yang terjadi di zaman ketika si tokoh itu hidup. Nah, itu akan dipelajari. Makanya kalau kalian baca bukunya Harun Nasution ataupun juga Ahmad Tafsir dalam buku Filsafat Umum, kalau kalian pernah punya bukunya, kalian akan lihat penjelasannya berkaitan dengan tokoh-tokoh. Di situ ada tahunnya, di situ ada bagaimana biografinya,
bagaimana pemikirannya, kenapa dia punya pemikiran seperti itu, apa kontribusi dia untuk pengetahuan filsafat, apa yang sesuatu baru yang dia kembangkan dalam pengembangan filsafat, itu kalian bisa lihat tokoh-tokohnya. Nah, seperti contoh di sini ada penjelasan René Descartes, Spinoza dengan Leibniz, dia disebut dengan sebagai tokoh rasional. Karena punya pandangan bahwa semua pengetahuan bersumber pada akal dan akallah yang mampu menangkap ide semesta dan secara jernih dan gamblang. Jadi sudah dikelompokkan aliran rasional itu tokohnya ini. Aliran empiris itu si Anu, aliran kritisisme siapa si Anu, aliran idealisme siapa si Anu, fenomenologi siapa si Anu. Nah, penjelasan dari tokoh-tokoh inilah yang akan membuat kita merasa akan ada klasifikasi untuk memahami filsafat itu sendiri. Jadi cara memahami filsafat bisa dengan pendekatan definisi, yang kedua pendekatan sistematika, yang ketiga dengan pendekatan tokoh dan aliran. Itu pembahasan yang berkaitan dengan cara untuk belajar tentang filsafat. Next, sekarang kita bicara tentang ilmu. Nah, kalau tentang ilmu, Anda semua harus paham tentang apa ilmu secara etimologis. Etimologis itu artinya bahasa, terminologis itu istilah. Ya. Kalau secara etimologis itu berasal dari kata bahasa Latin, berasal dari kata science. Science itu dari kata skio atau skire. Artinya apa? Tahu. Dalam bahasa Arab, istilah ilmu, memang itu turunan katanya itu memang turunannya dari bahasa Arab. Artinya juga tahu. Lalu dalam bahasa Jawa ada istilah ngelmu. Ada lagi. Jadi, nah ini, ilmu tidak sama dengan pengetahuan. Tolong digaris bawahi betul ini. Dalam pandangan filsafat ilmu yang kita kaji di sini, istilah ilmu dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan sains itu berbeda dengan ilmu yang berasal dari kata bahasa Arab ilmun. Tolong garis bawahi dulu. Karena apa? Ilmu dalam konteks kita namanya adalah sains. Sains itu tidak sama dengan pengetahuan. Dalam bahasa Inggris, pengetahuan ada istilahnya untuk sendiri, yaitu namanya knowledge. Tulisnya begini nih, knowledge. Sementara ilmu dalam bahasa Inggris sendiri dipahami dengan istilah namanya sains. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, namanya jadi ilmu. Nah ini makanya kalau kalian baca buku Jujun Surya Sumantri itu di awal-awal pembahasan tentang ilmu, kemudian tentang ilmu pengetahuan, itu banyak yang rancu. Nah, tolong ini perhatikan betul-betul. Kenapa? Karena kalau tidak betul-betul diperhatikan, nanti kalian akan menyamakan pemahamannya. Bahkan mungkin akan jadi pertanyaan berikutnya. Kang, kenapa ya ilmu dalam bahasa Arab kok jadi lebih sempit dari pemahaman ilmu dalam konteks bahasa Indonesia atau bahasa filsafat ilmu? Ya iya betul. Tidak salah. Pertanyaannya tidak salah. Karena apa? Terjadi kekacauan dalam menerjemahkan istilah-istilah yang datang dari luar. Itu aja persoalannya. Makanya ilmu dalam konteks ini tidak sama dengan pengetahuan. Nah, jadi apa itu ilmu? Ilmu itu adalah bagian dari pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Nah, ini nih yang harus diperhatikan. Jadi kalau ada pertanyaan, Kang, ari pengetahuan apa? Jawaban gampang, nah, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia. Itu namanya pengetahuan. Terus, ilmu apa? Ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu. Yang boleh jadi ciri-ciri itu akan membedakan antara ilmu sebagai bagian dari pengetahuan dengan pengetahuan yang lain yang bukan ilmu. Seperti apa? Lihat sini. Ciri ilmu itu, pertama, dia berobjek. Selalu ada objek yang dijadikan bahan untuk dibahas, diteliti. Yang kedua, bermetode, ada caranya. Bersistem, pasti dia berkaitan dengan komponen atau unsur-unsur lain. Empiris rasional, nah ini salah satu ciri utama sebetulnya. Empiris itu masuk pada ranah pengalaman dan pengetahuan manusia, rasional itu masuk pada cara berpikir manusia. Kemudian mengejar objektivitas dan intersubjektivitas. Apa itu objektivitas? Objektivitas itu dalam bahasa lainnya sesuai objeknya.
Jadi bahasa lainnya apa adanya, itu artinya objektivitas. Kalau intersubjektivitas maksudnya subjek-subjek yang ngomong tentang objek tersebut ketika dikonfirmasi secara keseluruhan memiliki kesamaan, maka itulah yang disebut dengan objektif. Jadi objektif itu dalam konteks ilmu tidak hanya pada persoalan apakah objeknya apa adanya seperti itu, tapi bagaimana juga orang-orang yang pengkajian terhadap objek tersebut juga mengatakan hal yang sama. Itu intersubjektivitas. Kemudian ciri ilmu yang ke berapa nih? Keenam, dapat diverifikasi. Diverifikasi itu dapat ditelusuri lagi gitu. Benar nggak ini teh? Ditelusuri lagi dari A sampai Z-nya. Ketika cara yang digunakan sama, objek yang digunakan sama, berarti harusnya ketika diverifikasi hasilnya sama. Kemudian, atau dapat difalsifikasi. Difalsifikasi itu justru dapat dinyatakan kesalahannya. Kalau tadi diverifikasi pengujian kebenarannya, difalsifikasi itu dapat dinyatakan kesalahannya. Kalau ada kesalahan, sebutkan salahnya di mana. Sebagai bentuk dari objektivitasnya. Nah, bagaimana kedudukan ilmu di antara pengetahuan yang lain? Nah, ilmu itu, Anda bisa lihat di sini, pengetahuan itu jenisnya banyak. Ada pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa itu kayak gini deh, makan, kalau udah makan, kenyang, itu pasti. Nah, itu pengetahuan biasa. Ada lagi pengetahuan apa? Ilmiah, ilmu. Ya, kita sebut sekarang ini yang kita bahas. Ada pengetahuan teknologi. Anda pakai slating tuh, slating, itu teknologi tuh. Kok bisa disebut teknologi? Bukannya teknologi itu harus yang canggih? Enggak juga. Teknologi itu sesuatu yang didapatkan dari pengalaman manusia untuk kehidupan manusia yang lebih baik, yang lebih bisa apa sebutnya itu memudahkan hidup manusia, itu teknologi. Apapun bentuknya. Ya. Dan cenderung mengarah pada alat-alat yang digunakan oleh manusia. Ada juga pengetahuan ideologi, seperti ideologi tentang Pancasila, ideologi tentang komunis, itu adalah pengetahuan. Hati-hati. Tapi pengetahuannya jenisnya ideologi. Pengetahuan filosofi juga sama, pengetahuan tentang hal-hal yang berbau dengan filsafat. Ada pengetahuan mistis. Nah, ini kalau kalian baca bukunya siapa? Ahmad Tafsir, di dalam buku filsafat ilmunya, dia membahas khusus tentang mistis. Ya, pengetahuan mistis. Ada lagi pengetahuan agama. Nah ini. Jadi pengetahuan itu banyak banget. Dan pengetahuan ilmu itu, pengetahuan ilmiah itu salah satu dari salah banyak jenis pengetahuan yang ada dalam kehidupan manusia. Ya. Jadi ilmu adalah bagian dari pengetahuan. Jadi kalau ada pertanyaan, luas ilmu, luas pengetahuan. Jawabannya, luas pengetahuan. Ilmu itu bagian dari pengetahuan. Gitu. Nah, sekarang kita bicara tentang sumber, fungsi, kriteria, dan pembeda. Apa sebetulnya sih pengetahuan yang ingin dimiliki oleh manusia? Jadi, nah ini sebetulnya pembahasannya dibuat di minggu depan nih, ya, karena minggu depan itu materinya tentang hakikat dan sumber ilmu, makna, hakikat, dan urgensi kajian filsafat ilmu, hubungan ilmu dengan filsafat. Nah, nanti ini akan menjadi bahasan kita di minggu yang akan datang untuk masalah tentang hakikat ilmu dengan pengetahuan. Tapi prinsipnya kalau ada pertanyaan, kan jadi filsafat ilmu teh naon atuh? Nah, itu. Filsafat ilmu itu adalah kita mengkaji ilmu ditinjau dari sudut pandang filsafat. Apa pentingnya kita mempelajari filsafat ilmu? Nah, saya akan coba buka sebuah tulisan yang kalian nanti harus baca di bukunya, buku apa? Di buku yang kalian tadi dikirimkan filenya, gitu ya. Ini di bab 1 nih, di bab 1 ini ada penjelasan yang menohok sebenarnya, tapi saya akan coba ngaderes naon sih? Ngabahas ya. Ngabahas ini nih. Nih, ini bab 1 nih, di bab 1 buku yang tadi filenya dikirim ya. Di sini ada penjelasan tentang catatan ilmu dan filsafat, definisi filsafat ilmu, objek, perbedaannya apa dan lain. Terus ada di bagian nomor 7 nih. Manfaat belajar filsafat ilmu. Bayangkan. Manfaat belajar filsafat ilmu. Jadi kalau ada pertanyaan,
kita belajar hari ini tuh ada manfaatnya nggak sih? Jangan-jangan cuma ngabisin waktu doang. Nah ini. Nih, kalian bisa lihat nanti di halaman berapa lah. Masih di, ini kan ada 15 halaman nih. Nah, ini. Ini ada penjelasan manfaat belajar filsafat ilmu. Apakah filsafat ilmu itu bermanfaat? Pertanyaan juga sudah langsung menohok. Sebagai cabang filsafat, pertanyaan ini tentu harus dikaitkan dengan pertanyaan, apakah filsafat itu bermanfaat? Secara umum kan itu pertanyaannya. Bahwa berfilsafat itu berarti masuk pada dunia yang abstrak, tidak seorang pun yang membantah. Bahwa filsafat itu tidak terlalu dituntut untuk memasuki pasar tenaga kerja modern, dibandingkan misalnya dengan ilmu teknologi, ilmu komputer, psikologi, ekonomi, manajemen, akuntansi, dan hukum, tidak kita sangkal juga. Jarang-jarang kita temukan persyaratan untuk lowongan kerja yang dimuat di koran atau majalah mencantumkan ijazah filsafat sebagai persyaratan. Itu tidak ada yang masuk jadi guru, contohnya kudu lulusan S1 filsafat, itu tidak ada. Tetapi bukan hanya faktor-faktor itu yang menentukan manfaat tidaknya filsafat atau filsafat ilmu. Di sini bukanlah tempatnya untuk berdebat tentang apakah filsafat itu bermanfaat atau tidak. Kita andaikan bahwa ilmu itu memang bermanfaat. Sebut saja bahwa ilmu itu bermanfaat. Ilmu apapun. Ya. Salah satu petunjuknya adalah bahwa filsafat ilmu itu ada mata kuliahnya yang diajarkan di perguruan tinggi. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya harus ada dijawab juga. Sebab jika tidak berguna, maka tidak akan diajarkan dan diwajib diikuti oleh mahasiswa. Itu kan pertanyaan bodoh sebetulnya kalau kemudian ada pertanyaan, apakah mata kuliah ini bermanfaat? Ya, itulah mau bermanfaat mah mau dibikin. Ngan merenan, yang harus dicari itu, ini kemanfaatannya itu besar enggak? Terus dampaknya apa ketika dipelajari oleh mahasiswa? Itu. Nah, patut dicatat bahwa di negara-negara maju, filsafat ilmu sudah sangat maju dan dianggap sebagai salah satu cabang ilmu yang penting demi kemajuan ilmu itu sendiri. Nah, ini. Kecenderungan ini menjalar ke Indonesia. Beberapa tahun terakhir, filsafat ilmu sudah menjadi mata kuliah wajib di berbagai perguruan tinggi. Ini merupakan indikasi bahwa cabang filsafat ini dianggap bermanfaat. Paling kurang di mata para perencana pendidikan dan kebudayaan pemerintah. Tuh. Manfaat belajar filsafat ilmu menurut A.M.W. Pranarka dalam bukunya Epistemologi Dasar Sebuah Pengantar dapat dilihat dari berdasarkan 3 pertimbangan. Ada pertimbangan strategis, kebudayaan, dan juga pendidikan. Nah, ini penjelasannya sebagai berikut. Ini penjelasannya lumayan. Ilmu merupakan kekuatan untuk membentuk kebudayaan, menggerakkan sejarah, dan mengubah dunia. Sejarah menunjukkan bahwa evolusi peradaban manusia selalu digerakkan oleh ilmu. Segala aspek kehidupan masyarakat, umat manusia, mengalami perubahan total setelah terjadinya revolusi ilmu. Seperti halnya kalian hari ini dapatkan, perkembangan hari ini kan berdasarkan pada perkembangan ilmu sebenarnya. Teknologi yang merupakan penerapan dari ilmu, dewasa ini telah mengubah seluruh aspek kehidupan modern. Iyalah, handphone saja 2 minggu sekali ada yang baru. Jadi kalau kalian punya handphone 5 tahun yang lalu, itu berarti sudah harus ditarik dari peredaran. Karena apa? Sudah jadul. Ya. Jadi pastilah banyak perubahan. Pasti. Next. Alfred Toffler dalam bukunya Power Shift menyebutkan 3 jenis kekuasaan di zaman ini. Pertama kekerasan, kedua teknologi, yang ketiganya uang. Dari ketiganya, kata Alfred Toffler, teknologi memiliki kekuasaan paling besar. Kemajuan ilmu dan teknologi merupakan unsur pendorong kemajuan peradaban manusia. Berkat ilmu dan teknologi, manusia mampu mengontrol alam untuk kepentingan manusia. Teknologi merupakan perpanjangan tangan manusia yang melengkapi apa yang kurang dari manusia. Nah, ini penjelasannya banyak lah. Kalian tinggal baca aja nanti. Tapi ingat, teknologi pun bisa berdampak negatif juga. Seperti kejadian di Chernobyl, itu ada sebuah kilang tempat bahasa kita tuh kebocoran nuklir itu di Chernobyl Rusia itu
apa sebenarnya tuh kontaminasi dari nuklirnya itu sampai sekarang masih ada, tidak hilang. Ngeri. Kemajuan teknologi biomedis menciptakan manusia seperti fotokopinya, ada cloning. Tapi juga ada unsur-unsur etis yang harus dipecahkan. Termasuk hari ini ketika bicara COVID-19, itu karena perkembangan ilmu pengetahuan. Gitu. Dan orang bisa berdagang dengan itu, jualan virus, jualan vaksin, ratusan juta, ratusan miliar, bahkan mencapai angka triliunan. Dari hanya orang jualan masker aja sekarang kan jadi duit. Orang jualan masker, jualan face shield gitu, terus yang lain-lain itu jadi duit semua. Dari apa itu? Dari COVID. Nah, terus apa lagi? Nah, penjelasannya kalian tinggal baca aja. Nah, di sini disebutkan bahwa ilmu membuktikan diri, dia menjadi kekuatan yang sering disalahgunakan, sehingga mendatangkan kesengsaraan umat manusia. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari secara mendalam hakikat, sifat, dan fungsi ilmu, sehingga ilmu dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan hakikatnya. Ini. Untuk mencapai hal tersebut, kita perlu mempelajari filsafat ilmu, yaitu dari secara pertimbangan strategis. Kalau pertimbangan kebudayaan gimana? Ini penjelasannya. Tuh, baca sorangan lah. Ada lagi pertimbangan pendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan sangat erat. Dapat dikatakan di atas, ilmu ikut membentuk pertumbuhan kebudayaan dan peradaban umat manusia. Keduanya selalu beriringan. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang begini, ini yang mungkin perlu menjadi bagian yang harus kalian kembangkan dalam rangka memahami bahwa belajar itu menjadi penting karena kita dihadapkan dengan banyak persoalan dalam kehidupan ini. Jadi kalau misalkan, maaf ya, selama COVID lebih banyak yang malas daripada yang rajin, masih berpikir diri sendiri ketimbang berpikir bagaimana kehidupan dirinya dan juga masyarakat di sekitarnya lebih baik lagi. Berarti kalian nggak punya sense of crisis dalam kehidupan kita. Jadi mempelajari apa yang sedang kita lakukan hari ini itu sebetulnya bukan untuk diri kita. Apakah diri kita mampu nggak berkontribusi di masa depan dengan kemampuan yang kita miliki? Sekarang Akang nanya ke kalian, tapi nggak usah dijawab lah. Apakah semua teman-teman kalian waktu sekolah dulu itu bisa kuliah seperti kalian? Saya yakin enggak. Artinya apa? Untuk bisa kuliah saja, kalian sudah beda dengan teman-teman kalian yang lain. Kalian punya kesempatan untuk bisa kuliah. Orang tua masih siap biayain. Orang tua masih siap danain kalian untuk bisa berangkat kuliah. Walaupun mungkin dengan era daring yang kayak gini. Kenapa begini keadaannya? Ya emang Mas Turiah hukum gitu. Ya itu ada kabeh sadunia. Berarti nggak usah ngeluh gitu maksudnya gitu loh. Ngapain ngeluh juga? Nggak mau matak jadi duit. Mending karena kita cari cara bagaimana kita bisa survive, bagaimana cara kita bisa lebih kreatif gitu. Karena ingat loh, kalian yang kuliah saja itu tantangannya gede. Kenapa saya sebut besar? Karena Anda akan dibebani tanggung jawab yang tinggi. Ada tanggung jawab yang nempel di gelar kalian 3 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Bukan hanya sebatas gelarnya SPD, gagah gitu. Enggak. Jangan kepikiran yang begitu. Oke, secara strata sosial kalian akan lebih baik daripada orang lain. Tapi ingat, strata yang tinggi memiliki tanggung jawab yang besar juga. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya minimal 2. Kalau di dalam buku Jujun itu disebutkan 2. Seorang ilmuwan, karena kalian bakal jadi ilmuwan, mau suka tidak suka, mau tidak mau, kalian yang bergelut dalam dunia pengetahuan dan teknologi, itu akan disebut sebagai seorang ilmuwan. Tanggung jawab ilmuwan itu minimalnya 2. 1, tanggung jawab moral. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab moral itu ketika kalian bisa menjaga integritas diri kalian. Jangan sampai keluar dari pakemnya. Janganlah ada mahasiswa ataupun lulusan Almas Turiah, ya amit-amit ya kena narkoba gitu. Itu dia nggak bisa tuh menjaga komitmen moral dia. Amit-amit ya.
keciduk polisi karena berdua-duaan di jalan sepi, yang begituan lah. Yang begitu kan nggak bisa menjaga komitmen moral. Ada lagi tanggung jawab sosial. Apa tanggung jawab sosial? Ketika dia punya tanggung jawab bahwa dia harus memiliki kemanfaatan untuk masyarakat sekitarnya. Kalau dalam bahasa hadis itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan ini menjadi bagian penting dari sesuatu yang perlu dikuasai. Berarti seorang sarjana itu tujuan dia jadi sarjana itu bukan hanya sebatas gaya-gayaan punya gelar, tapi ada tanggung jawab sosial bahwa dia harus punya manfaat lebih daripada orang lain yang tidak kuliah. Jadi lamun anu kuliah jeung nu teu kuliah ujung-ujungna sarua wae kedulna, sarua naon, sarua oon ya gitu nya. Kayaknya kebangetan aslinya, kebangetan. Makanya dari mulai sekarang pelajari betul filsafat ilmu dengan sebaik-baiknya. Saya yakin ya yang namanya dosen dimanapun akan mengajarkan atau akan mengarahkan Anda untuk lebih baik lagi. Makanya saya sangat minta kalian untuk betul-betul punya punya greget gitu untuk bau beda dengan orang lain. Gitu. Oke, di sini ada 18 orang. Siapa ini? Iqbal, tolong nanti ditulis nama-nama ini ya. Nama-nama ini ditulis, lalu kirimkan ke grup. Hari ini siapa aja yang masuk tanggal sekian, kirim ke grup ya. Bisa ya? Tahu kan orang-orangnya? Coba dicek aja dulu orang-orang ini. Oke, sebelum kita close, ada pertanyaan dulu. Ada waktu setengah jam lagi untuk sesi tanya jawab. Silakan. Raise hand boleh, mau ngetik di chat juga silakan. Materinya mau tentang ini ataupun juga tentang yang lain, tentang tugas dan sebagainya boleh. Oke, ini pada nyala ya. Kalau yang nggak nyala, tolong nyalain. Ini Reka kemana orangnya? Apa kepalanya doang kecil gitu? Satu dong, satu apa? Ada yang mau ditanyakan silakan. Tadi itu siapa yang minta izin kak neneknya meninggal, siapa sih? Leda, Akang. Leda nah. Ya. Oh. Oke. Ada? Silakan. Kalau tidak ada, berarti dianggapnya beres. Ada? Sok. Sebelum nanti saya akan berikan tugas khusus buat Anda. Nah, maka disebut tugas khusus karena tugas ini tidak akan diberikan kepada yang bukan mahasiswa. Ada? Kalau untuk yang tugas itu sudah pada searching belum? Halo? Yang tadi apa? Untuk diskusi kelompok. Nah, sekarang mungkin kalau tidak ada yang bahas, tidak ada yang apa, tidak ada yang nanya atau lain-lain, saya akan coba bahas tentang cara penulisan artikel ya.
isi lupa untuk tugas dan juga untuk ininya, untuk apa? Latihan untuk membuat artikel. Template-nya sudah pernah dikirim dulu? Masih ingat nggak? Sama aja sih. Ada Kang Mas. Ada. Kalau Iya. enggak kita kirim ulang lah. Ada Kang. Kita ganti lagi nih ininya template-nya. Kayaknya kalau nggak sekarang nanti deh sekalian aja. Saya setelah beres ini langsung dikirim-kirim template-nya ya. Tapi yang pasti satu, pertama tugas kalian adalah belajar Mendeley. Sok diajar Mendeley, diajar cara menulis, mensitasi itu artinya mengutip dan juga melakukan proses sitasi yang benar gitu. Nanti akan kirimkan beberapa file penting yang terkait dengan sitasi, karena ini juga tidak semua orang mau belajar gitu. Tapi memang syaratnya hiji sih, meluangkan waktu untuk belajar. Kalau kalian tidak meluangkan waktu untuk belajar, maka sampai kapanpun nggak bakalan bisa-bisa. Terus yang kedua, selain itu, saya minta Anda untuk coba belajar lah, tulis, biar nggak terlalu ribet gitu untuk nulis. Biasanya kalau mahasiswa nggak belajar nulis, repotnya itu nanti kalau sudah tidak bisa lagi nulis, apalagi mentok dengan ide, nulis apa ya? Ini biasanya suka jadi kendala, Jadi maksudnya begini, asahlah kemampuan kalian untuk belajar tentang untuk belajar tentang menulis itu dimulai dari hal-hal kecil yang sepele. Seperti contoh nulis tentang opini-opini yang sekarang sedang terjadi. Ya opini mah pendapat pribadi. Kalian boleh berpendapat apa saja, yang penting nulisnya yang benar, yang betul, nulisnya yang rapi gitu, yang sistematis. Dan bagaimana cara untuk menulisnya? Ya harus latihan nulis. Dan cara nulisnya adalah dipublikasi. Nah, saya mau Anda melihat ini contoh-contohnya. Ini contoh ya. Jangan dilihat da eta mah Kang cenah S2 atau S1, jangan lihat itunya. Tapi lihatlah karena keinginan mereka untuk belajar berani. Apa ya? Bentar. Di hal-hal yang sederhana saja, ini mah belajar nulis aja, ya, biar kaliannya nggak bosen. Kenapa disebut nggak bosen? Karena biasanya kalau tidak nulis, ya bikin kaliannya jadi malas. Nulis apapun, silakan apapun. Ya, tidak ada kaitannya dengan mata kuliah juga nggak masalah. Tapi sebaiknya sih ada hubungan lah. Sedikit-sedikit nyambung-nyambungin gitu. Coba lihat slide ini. Yang diinginkan, targetnya adalah supaya kalian mau syiar tulisan, ya.
Caranya gimana? Kalian lihat orang lain nulis. Terus isinya apa? Nah, ini. Seperti ini contoh nih. Judulnya peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ini yang nulisnya fotonya gede banget ya. Padahal mah fotonya biasa be, tapi ini digedekeun. Nih. Magister Pendidikan STI Sukabumi. Nah, kalian mah nanti nulis mahasiswa STI Almasturiah Tipar Sukabumi. Nah, hayang aya eta nah sebenarnya mah. Ya. Nih, tulis aja sini tuh. Tuh, nulis. Beres segini aja. Tidak panjang. Paling kalau kertas A4 ya 2 lembar juga enggak sih, selembar setengah ya. Karena sifatnya hanya opini. Gitu. Atau ini nulisnya di kabarindah.com ya, menulis itu asik, ini 6 tipsnya tuh. Ini yang nulis mahasiswa. Magister Pendidikan STI Sukabumi. Kalian juga yang mahasiswa S1 bukan tidak boleh, harus bisa nulis malah. Jadi Akang minta kalian sekarang jempolnya tidak lagi dipakai gibah. Gibah di medsos lah, gibah di kemana-mana. Lebih baik mending kene posting tulisan, kirim. Kirim tulisan, diposting nanti. Kayak gini. Nanti linknya kalian silahkan share di grup ini, di grup kita nih, yang Filsafat Ilmu. Nanti saya akan kirimkan tulisan Anda ke grup STI Sukabumi, STI Almasturiah. Kenapa di STI Almasturiah kudu dibaca? Karena ini karya mahasiswa Almasturiah. Harus dibaca. Kalau enggak, rugi. Ya. Lihat nih. Ada lagi yang nulis di sini. Nulisnya di ini mah di gurusiana.id. Ya, tuh. Ingin tidak bosan. Kalau ini banyak iklan. Ya, banyak iklan banget. Udah lewat lah, nggak usah di. Nah, ada lagi Sukabumi Update. Nah, kalau kalian mau nanti nih Sukabumi Update. 2 hal yang dicatat Allah sebagai orang bersyukur dan penyabar. Kalau Anda punya konten-konten yang rada-rada agamis gitu ya, ini bisa diposting di sini. Gimana cara nulisnya? Nulis aja tuh kayak gini. Oleh siapa? Kalau kalian contoh sudah bekerja di MI mana atau di MTS mana atau di mana, kalian tulis aja di sini. Pendidik di mana gitu. Nanti tulis di sininya. Mahasiswa Almasturiah, STA Almasturiah Tipar Sukabumi. Saya belum lihat nih tulisan-tulisan mahasiswa diposting di grup di yang kayak gini-gini. Biasanya suka di Facebook gitu. Di Facebook mau dibaca batur kecuali babaturan wungkul. Ya. Nanti kalau kalian sudah punya link ini, nih link ini kalian copy, masukkan kemana? Ke Facebook kalian. Nanti Facebook kalian nanti di apa? Di like, di komen, di dislike juga nggak apa-apa gitu. Ya. Lalu apalagi? Nih. Contoh nah tadi Sukabumi Update ya nih. Ini yang nulis di Sukabumi Update juga banyak nih mahasiswa nih. Nih. Kaitan dengan apa? Dengan pendidikan boleh. Dengan ini. Ini karena kebetulan saya ngajar di tempat STI Sukabumi, saya suruh mahasiswanya bikin nulis, nulis. Walaupun memang itu dibayar nulis kieu teh, tapi da teu mayar oge nulisna gitu. Tapi ini mah dalam rangka apa? Dalam rangka kalian mengasah jempol, otak, mikir, nulis, dan lain-lain. Saya pengen, ya kalau misalkan kalian mau, ya ikutin nih, ini juga sama nih. Urgensi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Oleh siapa? Tuh, ditulis begini. Kalian jangan ngomong begini. Kang da abdi mah teu pede nulisna bisi salah, bisi loba aya nu seurikeun, bisi naon. Kalian nggak bakalan tahu diseungseurikeun alus henteu lamun can nulis. Lamun aya nu nyeungseurikeun, lamun aya anu ngomong salah, teu naon eta cirina batul maca tulisan urang. Ya. Nih, yang 19 18 orang ini ada Yazid, Alex, nih, pokoknya Iqbal dan lain-lain yang ada di sini. 1 minggu ini saya tunggu 1 tulisannya. Nah, buat kalian yang pengen tahu, Kang dikirim ke mana? Nah, kalian boleh tulis di sini nih. Saya kirim ininya apa? Linknya. Ada 2 tempat yang boleh kalian sebetulnya boleh kirim kemana saja tulisannya, terserah ya. Tapi kalau mau di tempat ini, kalian boleh share nih. Nih, saya kirim berupa opini saja. Ingat loh, opini mah itu
ini aja apa cerita kita aja, cerita tentang diri kita, cerita tentang pengalaman kita atau tentang apapun pokoknya cerita. Gitu. Saya kirimkan ke grup ya, nih di grup. Di sini ada 2, ada sukabumiupdate.com, ada kabarindo.com. Ini emailnya, ini alamat nama orangnya ya. Ini bisa di WA. Tapi ingat, satu judul tulisan hanya untuk satu media, nggak boleh satu tulisan ke 2 media. Ingat ya, satu tulisan hanya untuk satu media, tidak untuk 2 media. Nanti untuk link-linknya, kalau misalkan Kang, hari Akang nulis ente, sarua setiap orang yang nulis, ya hayang apa tulisannya, nah ya bisi. Nah, kalau saya tulisan banyak di Sukabumi Update, di Radar Sukabumi juga ada. Kalau untuk di koran ya, kalau untuk di koran. Tapi kebanyakannya di artikel jurnal. Termasuk nanti, nah ini ada nih. Nah, tulisannya juga nggak yang repot-repot, yang biasa aja. Tapi ingat, bukan copy paste, tulisan menang sorangan, kade. Menang copy paste, tulisan menang sorangan. Lamun aya pertanyaan, Kang, saya cari idenya di mana atuh? Loba ide mah tina internet bisa, tina TV bisa. Contoh TV aya kejadian naon kayak kemarin tentang Kapolsek AWW anu di Astana Anyar Kota Bandung anu ditangkap dengan 11 orang anak buahnya, berarti 12 orang jeung manehna gara-gara naon pesta sabu contohnya. Kalian kan bisa cerita tentang bagaimana gambaran buruk yang terjadi di dunia penegak hukum. Terus kudu kumaha atuh. Nah, bagaimana harapannya, tapi tidak untuk mendiskriminasi atau menghantam penegak hukumnya, bukan. Kita memberikan itu hanya sebagai contoh saja. Ke orangna ibrohna naon, gitu aja cerita. Sekali lagi, nulis yang benar belum tentu gampang. Tapi kalau kalian nulisnya benar, bagus. Ya. Dan yang harus diperhatikan nih, kalau kalian mau ikutan, saya akan bikin kuis juga. Kalau kalian dalam waktu 1 semester ini bisa nulis sampai ke 50 artikel, nanti saya kasih reward. Rewardnya naon? Aya we engke moal bejaan ayeuna, bisi moal daek. 50. Kalau tentang kuliner kan enggak? Terserah lah. Itu mah hak Anda lah. Pokoknya Anda ngobrol aja dengan ininya, dengan si akang-akang yang tadi saya WA-in tuh. Tapi baik nama ada yang berkaitan dengan konten Anda sebagai mahasiswanya gitu. Ya. Tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang contoh wajib melawan corona dengan rajin menuntut ilmu, apalah. Intinya kalian belajar nulis dulu. Nanti juga ada yang mengedit tulisan kalian supaya tidak begitu salah. Gitu. Ya. Oh, jadinya ngupload itu bukan kita ya, Kang? Sama yang ya sama mereka. Ya. Jadi kita mah ngirim tulisan aja. Nanti gini, kamu WA si itunya, siapa? Si orangnya tuh ada 2 orang ya. Ada Kang Koko sama Kang Hari. Tapi ingat, satu tulisan hanya untuk satu media lah. Jadi kalau kalian nulisnya mau ke Sukabumi Update, berarti nulisnya cuma satu judulnya, ke sana doang. Kalau misalkan satu lagi pengen ke kabarindah.com, berarti kamu harus bikin lagi yang satu lagi gitu. Terus ngobrol dulu, bilang aja begini, kamu nulisnya, Kang, Abdi, contoh Midah Hamidah, contohnya. Abdi mahasiswa STI Almasturiah, mahasiswa Kang Mulyawan. Abdi di piwarang ngintunkeun tulisan ke Akang manawi katampi hoyong diedit gitu. Kasih foto terbaik, kasih keterangannya. Kalau kamu nama Midah Hamidah, di handapna tulis mahasiswa STI Almasturiah Sukabumi gitu. Karena kudu jelas ta eta na. Sebab saya ingin kamunya punya pengalaman yang baik untuk kamu bisa belajar menulis gitu. Kamu nanti passionnya bakal beda. Nanti kalau kamu tulisannya sudah publish, ya, nanti kamu kirimkan link tulisannya ke grup. Nanti akan saya coba sampaikan ke grup-grup yang lain. Ya.
Prinsipnya satu, belajar jangan takut salah. Belajar jangan takut ada yang ngomongin jelek. Nggak apa-apa, diomongin jelek sama orang jelek ini biasa. Tapi kalau diomongin jelek sama orang bagus, berarti ya oke gitu. Coba saya pengen tahu nih, 2 hari ini atau 1 hari ini sampai dengan jam 12 malam ada nggak orang yang mau nulis dan posting? Karena si Kang Hari sama si Kang siapa? Kang Kokonya itu standby 24 jam dia. Maksudnya kalau ada tulisan dia edit, kalau nggak publish hari ini paling besok gitu. Nanti kamu harus terus pantau, terus bilang ke dia, Kang kalau misalkan nanti kalau misalkan publish, mohon linknya dikirim. Atau kamu sengaja cari linknya di tulisan di web tulisan. Gitu. Bisa ya? Oke. Untuk tugas-tugas yang lain, nanti kita akan lihat minggu depan juga masih ada waktu untuk membahas tentang tugas artikel. Tapi yang sekarang saya minta Anda mau nulis untuk opini aja dulu. Kalian lihat dulu tulisan-tulisan yang ada di web-web tadi, ya. Tolong baca, oh Batur mah nulis teh kieu gini kan. Oh, saya nulisnya kayak gimana. Ini jangan sampai kaliannya nggak punya inspirasi menulis gitu. Mana tadi? Nih, inspirasi menulis tuh banyak sekali. Ada lagi nih, ini mahasiswa juga nih. Nulis. Ini juga nulis nih. Bahkan ada yang menulis ini karena tesisnya tentang kitab Kaifiyatus Shalat Al-Masturiyah nih. Ini dia ngebahas khusus tentang sholat tuh. Ini nih mahasiswa pasca yang meneliti tentang efektivitas kitab Kaifiyatus Shalat di Al-Masturiyah. Tapi dia bikin tulisan untuk di opininya jadi begini. Dan bentuk opini bisa macam-macam. Bisa macam-macam. Tuh. Kalian bisa berdakwah dengan tulisan. Masa orang lain bisa bergibah dengan tulisan, kalian nggak bisa berdakwah dengan tulisan. Benar nggak? Tuh. Jadi bicaralah dengan hal-hal baik. Tuh, semoga jadi amal soleh. Ini yang nulis mahasiswa semua ini. Kecuali ini mungkin lain mahasiswa ya. Tuh. Ya. Jadi bicaralah yang baik karena nanti hasilnya juga bakal baik lagi. Ini kalau ada yang magister pendidikan STI Sukabumi, ini mahasiswa ini. Karena disuruh aja. Dia karena mungkin ketika sudah ada tulisan yang terpublish, dia share kemana-mana, dia punya proud itu kebanggaan. Beda ya, bangga dengan sombong lain. Kalau misalkan saya punya tulisan, saya pengen dibaca kamu, kirim aja linknya. Mohon berkenan untuk memberikan tanggapan contohnya gitu. Ini slow aja. Paling cek anu nulis teh cie sekarang mah udah nulis nih gitu. Tong didenge begitu mah biasana cuma bisa ngomong doang tapi nggak bisa nulisnya. Jadi kamu harus yakin bahwa orang itu biasanya cuma hanya bisa mencela saja. Tapi pada saat dia disuruh nulisnya belum tentu. Gitu. Jadi jangan khawatir, setiap orang pasti bisa, setiap orang pasti punya kemampuan untuk bisa belajar. Oke, sekarang sudah pukul 14.28. Sudah 2 menit lagi selesai. Tolong nanti Iqbal ditulis ya. Yang hadir hari ini ada 17 orang. Tadi ada 18 orang, ada 19 orang, tapi keluar masuk. Kemudian nilai untuk semester kemarin juga sudah keluar, ada di Kang Iqbal. Kalau ingin tahu juga nanti boleh saya kirimkan nilainya di grup ini. Kalau ada yang masih kosong, nilainya kosong dan lain-lain. Nah, makanya tolong jangan sampai tugas-tugas ini jadi kosong. Ya. Dan untuk menulis artikel ini, menulis makalah ini atau menulis opini ini akan menjadi pertimbangan saya untuk memberikan nilai baik atau tidak untuk Anda. Karena prinsipnya adalah Anda mau belajar. Caranya gimana? Banyak cara. Di antaranya nulis, gitu aja. Ada nulis mah, tapi ingat ya, tulisannya bukan copy paste. Kalau copy paste, berarti kalian plagiat dong. Gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Sudah hampir 1,5 jam. Terima kasih. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Dan jangan lupa disiapkan bikin PowerPoint, kemudian slide PowerPoint. Jangan lupa videonya juga. Jangan lupa videonya. Dan videonya itu berarti ada waktu 2 minggu lagi untuk mengerjakan. Untuk jadi pas pertemuan
pertama itu kalian sudah selesai semua dengan videonya, ya. Kalian semua sudah tahu kan untuk ininya apa? Kelompok berapa kelompoknya sudah tahu ya. Nah, nanti kalau untuk makalahnya nanti minggu depan saya akan sampaikan bagaimana cara, teknik dan lain-lainnya. Oke? Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Akang. Yuk. Nuhun.